warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Wisudawan Putra. NIM saya D1A017252. Tugas UAS atau kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dosen pengampu yaitu Bapak Joni Kuenja SHMH. Jadi sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada, yaitu yang pertama adalah bagaimana pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya yang pertama adalah pemeriksaan persidangan, yaitu pembacaan gugatan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu pembacaan jawaban pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1986, yaitu selanjutnya ada replik pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 1986, duplik pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya ada tahap pengajuan alat bukti. Selesai itu akan dilanjutkan oleh tahap pengajuan kesimpulan, dan yang terakhir ada tahap penjatuhan putusan. Dan yang kedua adalah para pelaku persidangan. Pihak penggugat menjadi pihak penggugat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum maupun badan hukum perdata yang memiliki kepentingan dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN oleh badan pejabat Tata Usaha Negara pusat maupun daerah pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 2004, pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 1986. Lalu ada pihak tergugat. Tergugat adalah badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang padanya dilimpahkan yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Lalu ada pihak ketiga yang berkepentingan. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang diperiksa pengadilan, baik atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara yang bertindak sebagai pihak yang membela haknya serta bergabung dalam satu pihak yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan acara biasa. Diawali dengan pemeriksaan persiapan dengan majelis 3 orang tahapan dan 3 orang tahapan penanganan sengketa. Yaitu prosedur dismissal, persiapan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan selanjutnya adalah bentuk akhir, yaitu putusan atau vonis yang diberikan. Terus selanjutnya ada pemeriksaan acara cepat dilakukan karena kepentingan yang mendesak dengan hakim tunggal dalam persidangan tersebut, dan dalam hal permohonan itu sudah dikabulkan. Lalu pemeriksaan acara cepat dilakukan tanpa prosedur pemeriksaan persiapan. Bentuk akhirnya adalah putusan atau vonis. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan, penundaan pelaksanaan tata usaha negara, dan tidak untuk menyelesaikan proses sengketa. Bentuk akhirnya adalah penetapan dari pengadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dismissal proses. Proses dismissal merupakan proses penelitian gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh ketua pengadilan. Dan selanjutnya ada prosedur dismissal dilakukan oleh ketua dan dapat juga menunjuk seorang hakim sebagai reportir atau raportir. Selanjutnya pemeriksaan dilaksanakan dalam permusyawaratan di ruang hakim atau kamar ketua dan dilaksanakan secara singkat. Selanjutnya ketua pengadilan berwenang memanggil dan minta keterangan pihak yang sebelumnya ditandatangani penetapan dismissal apabila dianggap perlu. Lalu penetapan dismissal berisi gugatan yang dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dan penetapan tersebut ditandatangani oleh ketua dan panitera, kepala panitera atau wakil panitera. Wakil ketua pengadilan dapat pula menandatangani penetapan dismissal proses dalam hal ketua pengadilan itu sedang berhalangan hadir. Penetapan dismissal ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hasil persidangan ditentukan, dengan memanggil kedua belah pihak, tergugat maupun yang digugat, untuk mendengarkan dalam hal petitum gugatannya nyata-nyatanya tidak dapat dikabulkan oleh majelis atau hakim ketua. Maka dimungkinkan ditetapkan dismissal proses terhadap bagian petitum gugatan disebut dismissal parsial. Dalam hal ini, penetapan parsial dismissal ketentuan perlawanan terhadap penetapan dismissal berlaku juga dalam dismissal gugatan. Hendaknya ketua pengadilan tidak perlu menggunakan pasal 62 tersebut kecuali mengenai pasal 62 ayat 1 butir A dan E. Selanjutnya adalah pemeriksaan perlawanan atas penetapan. Dari penetapan dismissal proses tidak perlu sampai memeriksa materi gugatannya, seperti memeriksa bukti-bukti
saksi-saksi, ahli, dan sebagainya. Barulah kalau perlawanan tersebut dinyatakan benar, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya yang dimulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya. Majelis yang memeriksa pokok perkara adalah majelis yang dengan memeriksa gugatan perlawanan tersebut, tapi dengan penetapan ketua pengadilan dan tidak secara otomatis. Pertanyaan kedua itu bagaimana penerapan asas diskresi terhadap pembuatan tun, termasuk dalamnya berisi pengertian asas diskresi dan batasan asas diskresi putusan pengadilan tun. Yang pertama, diskresi adalah kebijakan atau pejabat tata usaha negara dari pusat maupun daerah yang intinya memperbolehkan pejabat publik untuk melakukan sebuah kebijakan melanggar dengan undang-undang dengan 3 syarat. Batasan toleransi dari diskresi ini dapat disimpulkan dapat dipahami dari pemahaman yang diberikan secara sejaharan basah sebelumnya, yaitu ada kebebasan atau keleluasan administrasi negara untuk bertindak atau berinisiatif sendiri melakukan sebuah gerakan atau tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dan belum ada aturannya untuk itu. Namun tidak boleh mengakibatkan kerugian pada masyarakat akibat tindakan tersebut. Harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara moral. Lalu keputusan tata usaha negara di samping keputusan pelaksanaan atau executive decision atau Geboden Beschikking juga ada disebut keputusan bebas. Keputusan bebas ini biasa dikenal dengan sebutan diskresi atau fresh airmation aparat pemerintah dalam melaksanakan fungsinya struktural maupun fungsional dapat melakukan suatu tindakan untuk membuat keputusan atau Beschikking meskipun hal tersebut belum diatur secara tegas dan bertentangan dengan undang-undang. Contoh diskresi positif yang dilakukan pemerintah adalah di sebuah jalanan terjadi kemacetan yang begitu parah dari arus A dengan arus B itu sebaliknya itu lenggang. Polisi kemudian memberikan instruksi untuk pengendara A terus berjalan walaupun lalu lintas lampu merah. Mengapa polisi tersebut memberikan kewenangan untuk para pengemudi untuk tetap menerobos lampu merah tersebut? Karena itu adalah kewajiban untuk mengurangi kemacetan yang ada, sekalipun itu melanggar hukum, tapi itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh polisi dan itu tidak ada merugikan bagi masyarakat karena itu bisa dipertanggungjawabkan oleh polisi tersebut secara moral maupun hukum. Jika tidak dilakukan hal tersebut, maka kemacetan akan terus terjadi. Jadi tujuan kenapa dia boleh melakukan tersebut karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya secara hukum dan moral, itu bisa dipertanggungjawabkan sekalipun itu melanggar hukum, tapi itu demi kebaikan kebersamaan. 3. Bagaimana penerapan teori pembuktian dan alat bukti dalam pengadilan tun. Yang pertama, ajaran pembuktian bebas terbatas. Sebagai konsekuensi dari ajaran pembuktian bebas, maka hakim sebagaimana dinyatakan dalam pasal 107 dapat menentukan sendiri tentang apa yang harus dibuktikan. Hakim pemeriksaan di sidang tidak tergantung atau terikat dengan fakta yang diajukan oleh penggugat tergugat. Jadi artinya hakim itu bisa menyampaikan fakta yang diberikan oleh penggugat dan tergugat dan dia boleh melakukan hal yang tidak disarankan penggugat atau tergugat dan dia itu memiliki haknya sendiri. Lalu siapa yang dibebani pembuktian? Hal yang apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, hal apa saja yang dibuktikan oleh hakim sendiri dalam memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tun. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri yang harus dibebani dalam pembuktian tersebut karena hakim merupakan penentu dari jalannya persidangan. Lalu ada alat bukti yang diutamakan dalam pembuktian. Menurut Indra Harto 1993-204 bahwa masing-masing alat bukti sebagaimana ditentukan oleh pasal 100 ayat 1 mempunyai derajat bobot yang sama, artinya tidak ada tingkatan dalam alat bukti tersebut. Jadi semua alat bukti mempunyai tingkatan yang sama dan alat bukti tersebut tidak dapat dibedakan menjadi beberapa tingkat, namun ia adalah setara. Jadi semua alat bukti sekalipun itu alat bukti yang benda terkecil, benda terbesar, benda yang membahayakan dan tidak membahayakan, itu semua adalah bukti yang harus ada dalam pengadilan. Karena itu adalah menjadi salah satu bukti yang akan digunakan untuk menemukan kebenaran atau keadilan yang ada. Kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan, hakim mempunyai wewenang untuk memberikan penilaian terhadap hasil pembuktian
dalam memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan memperhatikan persyaratan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan oleh hakim tersebut. Lalu pertanyaan terakhir yaitu bagaimana proses eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Peranan pengadilan tata usaha negara dalam praktek penyelesaian sengketa administrasi pemerintah di Indonesia disebabkan ketiadaan lembaga eksekusi teritorial maupun landasan hukum yang kuat, mengakibatkan putusan pengadilan tata usaha negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-undang peradilan tata usaha negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya paksa putusan pengadilan tata usaha negara, sehingga dalam putusan benar-benar tergantung pada itikat baik badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara dalam mentaati hukum yang ada. Suatu putusan pengadilan tata usaha negara berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan sebagai berikut. 1. Kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial bagi pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan tata usaha negara yang berkekuatan hukum. Inkrah van GWD menurut pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dapat dikenai sanksi. Jadi sekian penjelasan saya dan jawaban saya tentang pertanyaan dari Bapak Joni Kuenja SHMH untuk tugas UAS atau U3 dari mata kuliah Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.